Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur dengan NIM 2105040104. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dalam berdemokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Oke, langsung saja. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban sendiri atau ansits. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpantarai sambung menyambung dan tanpa henti. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Apakah hak dan kewajiban itu? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang ada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak dan orang lain dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya. Jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Munculnya pertanyaan, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Paham ini sempat dianut oleh negara fasis Jerman di bawah Hitler dan Italia di bawah Mussolini, di mana negaranya mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negaranya, serta Jepang pada masa Tenno Heika yang menempatkan kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyatnya. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak. Adapun kewajiban perpajakan warga negara adalah telah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, yang kedua menghitung atau memperhitungkan pajak, yang ketiga membayar pajak yang terutang, yang keempat melaporkan pajak. Manfaat pembayaran pajak bagi warga negara dibagi menjadi 8. Langsung saja saya sebutkan satu-satu, yaitu fasilitas dan infrastruktur, subsidi pangan dan BBM, transportasi massal, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kelestarian lingkungan hidup. Sumber hak dan kewajiban negara dan warga negara telah dibagi menjadi 3. Yang pertama, 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh ikhwal kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, sumber politis. Sumber politik yang mendasari dinamika, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkah Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Yang ketiga yaitu sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan.
yakni munculnya karakter buruk yang ditandani kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh dan sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekoyang-koyang menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, dan perang antar kampung, dan suka dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi, sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara telah dibagi menjadi 4. Yang pertama, satu aturan dasar ikhwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ikhwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan dasar ikhwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, aturan dasar ikhwal hak yang kewajiban hak asasi manusia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 6 tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila telah dibagi menjadi 3, yaitu tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Yang kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perkemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi. Demokrasi Indonesia yang diterapkan adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Adapun pentingnya demokrasi sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Dan sekian dari penjelasan saya. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.